Di tengah badai PHK dan daya beli kelas menengah yang melemah, ada fenomena menarik di pinggir jalan kota-kota besar. Gerobak dan kios es kopi justru tumbuh seperti jamur setelah hujan. Alasannya sederhana, orang boleh menunda beli barang mahal, tapi jarang menunda kebutuhan kafein murah untuk menyelamatkan fokus harian. Sayangnya, banyak yang masuk ke bisnis ini hanya bermodal nekat dan euforia sesaat. Pesangon yang seharusnya jadi bantalan hidup malah habis dalam 3 bulan karena tidak pernah menghitung struktur biaya secara realistis. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel Sektor Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas panduan realistis membuka warung kopi kecil-kecilan lengkap dengan checklist alat anti boncos, strategi mencari supplier tangan pertama, hingga trik jalanan agar kedai cepat ramai. Bukan teori langit yang sulit dipraktikkan, melainkan peta perang yang bisa langsung Anda eksekusi di lapangan dengan modal terbatas tapi perhitungan matang. Kesalahan paling fatal pengusaha pemula adalah mengira jualan kopi itu seperti sulap instan. Mereka menghabiskan sebagian besar modal untuk dekorasi estetik, mural Instagramable, dan mesin espresso mahal demi gengsi. Ironisnya, dana cadangan untuk biaya operasional 3 bulan pertama justru tidak disiapkan. Ketika penjualan belum stabil dan biaya tetap terus berjalan, barulah panik menyadari bahwa tampilan cantik tidak otomatis mendatangkan arus kas sehat. Mengelola warkop skala mikro sejatinya mirip bisnis kos mahasiswa. Penyewa tidak peduli keramik impor atau cat premium, yang penting harga masuk akal, fasilitas berfungsi, dan lingkungan nyaman. Begitu juga pelanggan kopi pinggir jalan, mereka mengejar rasa yang konsisten, pelayanan cepat, dan tempat singgah yang bersih. Bukan kemewahan alat seduh atau cerita panjang tentang origin biji kopi eksotis dari benua jauh. Momen sadar yang wajib ditanamkan sejak awal adalah bahwa bisnis minuman UMKM bukan ajang pamer selera kelas dunia. Ini permainan efisiensi sistem. Anda sedang berlomba menciptakan operasional paling ramping agar margin dari segelas es kopi belasan ribu rupiah tetap tebal. Siapa yang mampu menekan biaya tanpa mengorbankan rasa, dialah yang bertahan lebih lama di tengah gempuran merek besar. Penyakit lain yang sering muncul adalah latah banting harga demi terlihat lebih murah dari franchise raksasa. Tanpa memahami struktur biaya sendiri, langkah ini seperti narik taksi online tanpa menyalakan argo. Terlihat ramai dan sibuk, tapi sebenarnya sedang mensubsidi pelanggan dengan uang pribadi. Omzet tampak tinggi, namun laba bersih perlahan menguap karena margin terlalu tipis untuk menutup biaya tersembunyi. Sebelum terbuai bayangan untung puluhan juta per bulan, mari riset cara berpikirnya. Setiap rupiah modal harus diperlakukan sebagai prajurit yang punya tugas jelas, yaitu menghasilkan omzet. Fokuskan belanja pada alat tempur pembuat uang, bukan aksesoris pemuas ego. Dengan mentalitas tajam seperti ini, fondasi bisnis Anda akan jauh lebih kokoh sejak hari pertama rolling door dibuka. Mitos terbesar saat merintis kedai kopi adalah keyakinan bahwa modal harus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Padahal, dengan dana di bawah 10 juta pun usaha sudah bisa berjalan jika strategi biayanya disiplin. Kuncinya bukan pada besarnya uang yang dimiliki, melainkan kecerdikan menekan biaya tetap seperti sewa lokasi dan gaji awal. Banyak warkop tumbang bukan karena kurang modal, tetapi karena struktur pengeluarannya terlalu gemuk sejak hari pertama. Menghitung HPP atau harga pokok penjualan wajib dilakukan secara detail hingga ke level tetesan terakhir. Jangan hanya menjumlahkan bubuk kopi dan susu lalu merasa sudah aman. Es batu, sedotan, cup plastik, stiker logo, gula cair, bahkan beban listrik kulkas per gelas harus ikut dimasukkan. Jika satu komponen kecil saja diabaikan, selisih tipis itu akan terakumulasi menjadi kebocoran besar setiap bulan. Mengelola arus kas harian di warkop ibarat mengatur bensin kendaraan operasional. Uang yang masuk hari ini bukanlah laba bersih yang bisa langsung dinikmati. Itu adalah bahan bakar untuk membeli stok besok pagi, membayar sewa, dan menutup kebutuhan rutin. Banyak pemula terkecoh melihat laci kasir penuh di akhir hari, lalu merasa sudah untung besar tanpa memisahkan mana omzet kotor dan mana margin bersih. Aturan besi yang tidak bisa ditawar adalah memisahkan uang usaha dan uang pribadi secara mutlak.
Kesalahan klasik seperti mengambil 50.000 dari kas untuk kebutuhan kecil terlihat sepele, tapi efeknya merusak disiplin finansial. Jika kebiasaan ini dibiarkan, modal akan terkikis perlahan tanpa terasa. Disiplin administrasi adalah fondasi utama agar bisnis kecil tetap sehat meski margin per gelas tidak terlalu besar. Selain itu, siapkan dana darurat khusus sebelum warung benar-benar dibuka. Idealnya cukup untuk menutup biaya operasional dasar selama 3 bulan pertama. Fase awal biasanya belum stabil, pola pembeli masih naik turun, dan promosi masih berjalan. Dana ini berfungsi sebagai sabuk pengaman agar Anda tidak panik saat penjualan sedang seret atau ada kebutuhan mendadak seperti perbaikan alat. Jangan mudah terpukau oleh angka omzet di aplikasi pesan antar makanan, potongan komisi platform bisa memangkas margin secara signifikan. Setelah dihitung bersih, seringkali keuntungan yang tersisa jauh lebih kecil dari bayangan awal. Karena itu, pahami benar perbandingan antara penjualan offline dan online agar tidak terlalu bergantung pada satu kanal distribusi saja. Begitu struktur biaya, HPP, dan arus kas sudah terkendali, barulah pijakan bisnis menjadi kuat. Secara ideal, margin kotor minuman bisa menyentuh sekitar 60% agar ada ruang menutup biaya operasional dan risiko tak terduga. Dari titik aman inilah, Anda bisa mulai melangkah lebih percaya diri, menyusun daftar belanja peralatan dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengikuti tren. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan ambisi menjadi barista sultan di warung sendiri. Mesin espresso komersial berharga puluhan juta memang terlihat gagah, tapi belum tentu relevan dengan target pasar Anda. Jika mayoritas pembeli adalah pekerja lapangan, mahasiswa, atau abang ojol yang mencari es kopi susu praktis, maka fungsi jauh lebih penting daripada gengsi. Fokuslah pada alat yang benar-benar menopang kestabilan rasa dan kecepatan layanan. Prioritas investasi justru wajib diarahkan pada grinder atau alat penggiling kopi yang presisi dan tahan banting. Tingkat kehalusan gilingan sangat menentukan konsistensi rasa dari gelas pertama hingga gelas ke-100. Grinder yang stabil akan menjaga karakter kopi tetap sama setiap hari, sehingga pelanggan tidak merasa rasa minumannya berubah-ubah. Dalam bisnis minuman, konsistensi adalah mata uang kepercayaan paling mahal. Untuk menekan biaya ekstraksi, Anda bisa memilih alternatif alat seduh manual seperti Rockpresso atau Moka Pot. Harganya jauh lebih terjangkau dan perawatannya relatif sederhana. Meski tidak semewah mesin besar, alat ini tetap mampu menghasilkan seduhan pekat yang cocok dicampur susu dan gula aren. Dengan teknik yang benar, kualitas rasa tetap kompetitif, tanpa harus membebani modal di awal. Timbangan digital dengan akurasi tinggi dan gelas takar mililiter adalah perangkat kecil yang sering diremehkan. Padahal, keduanya berperan besar menjaga gramasi resep tetap konsisten. Mengandalkan perkiraan atau feeling saat menuang sirup adalah kesalahan fatal. Pelanggan yang datang 2 kali dan merasakan perbedaan rasa sekecil apapun bisa langsung beralih ke kedai sebelah tanpa banyak protes. Karena mayoritas konsumen di iklim tropis menyukai minuman dingin, kulkas showcase berkualitas menjadi investasi penting berikutnya. Pendingin yang stabil menjaga bahan tetap segar dan es tetap siap pakai sepanjang hari. Fungsinya jauh lebih krusial dibandingkan membeli sofa empuk atau dekorasi sudut ruangan yang jarang dipakai. Pendinginan yang baik juga mempercepat pelayanan saat jam sibuk datang bersamaan. Untuk sistem pencatatan transaksi, Anda tidak perlu langsung berlangganan aplikasi kasir mahal. Tablet Android sederhana atau ponsel pintar bekas sudah cukup untuk menjalankan aplikasi Point of Sales versi gratis. Fungsinya mencatat penjualan harian, memantau stok, dan meminimalkan risiko kecurangan takaran. Yang terpenting bukan kecanggihannya, melainkan kedisiplinan menginput setiap transaksi tanpa kecuali. Terapkan mentalitas bisnis ramping dengan berburu perlengkapan operasional bekas berkualitas di marketplace atau grup jual-beli. Etalase, meja lipat, hingga mesin cup sealer sering tersedia dengan harga jauh lebih murah dibanding baru. Penghematan ini bisa dialihkan menjadi cadangan kas untuk memperpanjang napas usaha di masa sepi. Prinsipnya sederhana, setiap rupiah yang tidak terbuang sia-sia
akan memperkuat daya tahan warkop Anda di fase awal yang penuh ujian. Medan tempur sesungguhnya dalam bisnis minuman bukan hanya di depan kasir, tetapi di balik layar rantai pasok bahan baku. Siapapun yang mampu mengamankan harga dasar paling rendah dari supplier tangan pertama, dialah yang punya napas paling panjang. Selisih 100 hingga 200 rupiah per gelas memang terlihat kecil, tetapi jika dikalikan ratusan cup per hari, dampaknya sangat signifikan terhadap margin bulanan. Kesalahan umum pemula adalah membeli stok rutin seperti susu UHT, gula aren cair, dan sirup di minimarket terdekat. Praktis memang, tetapi Anda membayar dengan harga konsumen akhir. Artinya, struktur HPP langsung membengkak sebelum minuman dijual. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat Anda sulit bersaing harga tanpa mengorbankan keuntungan bersih. Strategi yang lebih cerdas adalah aktif mencari roster lokal atau tempat sangrai di kota sendiri. Datangi langsung, ajak diskusi, dan negosiasikan harga grosir khusus bisnis. Bahkan Anda bisa meminta profil roasting yang disesuaikan dengan karakter pasar sekitar, misalnya lebih bold dan pahit untuk pekerja lapangan. Hubungan langsung seperti ini bukan hanya menekan biaya, tetapi juga memberi fleksibilitas rasa sesuai selera target. Untuk bahan pendukung seperti cup plastik, sedotan, creamer, dan sirup, biasakan belusukan ke pasar induk atau distributor besar. Jangan berhenti di agen kecil, level kedua atau ketiga. Semakin pendek rantai distribusi yang Anda tembus, semakin tipis biaya tambahan yang harus dibayar. Logikanya sama seperti pedagang online yang mencari pabrik langsung agar bisa bermain harga tanpa tercekik margin. Namun, jangan pernah menggantungkan operasional hanya pada satu supplier utama. Wajib memiliki minimal 2 hingga 3 kontak cadangan untuk setiap bahan krusial. Jika suatu hari, stok susu kosong atau pengiriman terlambat menjelang akhir pekan, Anda tidak perlu panik menutup jualan. Diversifikasi pemasok adalah bentuk manajemen risiko yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat vital. Pengelolaan stok juga harus dikontrol dengan logika rasional, bukan nafsu diskon. Tergoda promo lalu menimbun bahan basah berlebihan, bisa berujung pemborosan jika penjualan belum stabil. Susu basi atau sirup kedaluarsa sama saja membakar uang modal sendiri. Belanja secukupnya sesuai perputaran rata-rata harian jauh lebih sehat dibanding mengejar potongan harga besar tapi berisiko tinggi. Bangun hubungan personal yang baik dengan tenaga sales dan sopir pengantar. Sikap ramah, komunikasi lancar, serta pembayaran tepat waktu akan membuat usaha Anda diprioritaskan saat stok langka. Hubungan ini adalah aset tak terlihat yang nilainya sering melampaui diskon angka di faktur. Dalam bisnis kecil, jaringan dan reputasi pembayaran sering menjadi penentu kelancaran pasokan jangka panjang. Sebelum menempelkan angka harga di papan menu, langkah pertama adalah memetakan kondisi kompetitor dalam radius 2 km dari lokasi Anda. Amati kelebihan dan kelemahan mereka secara objektif. Jika pesaing punya rasa enak tetapi pelayanan lambat dan area parkir sempit, disitulah celah emas yang bisa Anda rebut. Positioning bukan soal menjadi paling murah, melainkan paling relevan dengan kebutuhan pasar sekitar. Rancang 3-5 menu andalan dengan komposisi bahan yang efisien namun tampilannya menggoda. Minuman dengan layer warna kontras, topping menarik, atau gelas transparan bisa memancing rasa penasaran. Produk pancingan ini berfungsi sebagai magnet visual yang mudah difoto dan dibagikan ke media sosial. Biayanya terkendali, tetapi daya tariknya mampu mendatangkan trafik kunjungan tambahan. Tentukan target pasar secara tegas sejak awal agar strategi harga dan rasa tidak membingungkan. Jika menyasar abang ojol dan pekerja lapangan, fokus pada porsi besar, rasa kuat, dan harga bersahabat. Jika membidik pekerja kreatif atau mahasiswa, Anda bisa bermain pada varian rasa unik dengan tampilan estetik. Kejelasan segmen membuat komunikasi promosi lebih tajam dan tidak melebar kemana-mana. Saat pesaing baru membuka gerai dengan promo harga ekstrim, jangan langsung panik dan ikut terbawa arus perang diskon. Tahan diri dan perkuat konsistensi rasa serta pelayanan. Konsumen Indonesia sangat menghargai stabilitas dan keramahan.
Jika setiap kunjungan memberi pengalaman yang sama menyenangkannya, mereka cenderung kembali, meski harga Anda tidak paling rendah di kawasan tersebut. Terapkan strategi subsidi silang untuk meningkatkan omzet per pelanggan. Es kopi andalan bisa dijual dengan margin wajar agar tetap kompetitif. Namun tawarkan camilan pendamping seperti roti bakar, pisang goreng, atau dimsum dengan margin lebih tebal. Kombinasi minuman dan makanan ringan ini mampu mendongkrak nilai transaksi rata-rata tanpa harus menaikkan harga minuman utama. Padukan konsep keakraban ala warung tradisional dengan standar kebersihan yang rapi dan modern. Meja selalu bersih, lantai tidak lengket, serta barista berpenampilan tertata akan meningkatkan persepsi kualitas. Konsumen merasa mendapatkan pengalaman setara kafe dengan harga terjangkau. Persepsi inilah yang seringkali menjadi pembeda kuat dibanding kedai lain yang terkesan asal-asalan. Selain itu, responsiflah terhadap tren minuman yang sedang viral di media sosial. Anda bisa meluncurkan menu musiman sebagai penarik perhatian dan bahan konten promosi. Namun jangan sampai tren sesaat mengorbankan kualitas menu inti yang menjadi tulang punggung penjualan. Menu klasik yang konsisten rasanya tetap menjadi fondasi loyalitas pelanggan jangka panjang. Membuka rolling door di hari pertama lalu duduk menunggu pembeli datang adalah strategi yang naif. Di tengah padatnya persaingan kedai minuman, sikap pasif sama saja menyerahkan pasar ke tangan kompetitor. Anda harus aktif menjemput bola dengan pendekatan hiperlokal yang langsung menyentuh lingkungan sekitar. Energi promosi di bulan pertama akan sangat menentukan ritme keramaian bulan-bulan berikutnya. Salah satu cara paling efektif adalah membagikan sampel minuman gratis dalam ukuran kecil kepada orang-orang di sekitar lokasi. Sasar satpam kompleks, tukang parkir, pedagang lain, hingga pekerja proyek terdekat. Mereka adalah agen promosi mulut ke mulut yang sangat kuat pengaruhnya. Rekomendasi dari orang yang dikenal jauh lebih dipercaya dibanding iklan berbayar di lini masa media sosial. Pastikan juga lokasi usaha Anda terdaftar di Google Maps sejak hari pertama. Lengkapi dengan foto menu yang jelas, tampilan depan kedai, serta jam operasional akurat. Minta pelanggan awal memberikan ulasan jujur agar rating cepat terbentuk. Titik lokasi dengan review positif akan terus bekerja mendatangkan pembeli baru yang sebelumnya tidak mengenal merek Anda. Promo pembukaan memang penting, tetapi harus dirancang dengan strategi retensi. Jangan sekadar potong harga besar yang hanya menarik pemburu diskon sesaat. Berikan kupon fisik atau kode khusus yang hanya bisa ditukar pada kunjungan berikutnya. Cara ini secara psikologis mendorong mereka kembali dan memberi kesempatan kedua untuk membangun loyalitas rasa. Anda juga bisa memanfaatkan efek psikologis keramaian di hari-hari awal. Program beli satu gratis satu selama waktu terbatas dapat menciptakan antrean dan tumpukan motor di depan kedai. Orang yang melintas akan penasaran dan menganggap produk Anda layak dicoba. Ilusi ramai seringkali menjadi pemicu keputusan spontan untuk ikut membeli. Manfaatkan aplikasi pesan antar sebagai papan reklame digital di bulan pertama, bukan sebagai sumber laba utama. Pasang foto menarik dan aktifkan promo seperlunya untuk memperluas jangkauan merek. Sadari bahwa potongan komisi cukup besar, sehingga fokus utamanya adalah membangun awareness. Setelah nama mulai dikenal, barulah optimalkan kanal ini dengan perhitungan margin yang matang. Terakhir, jalankan program loyalitas sederhana, seperti kartu stempel kumpulkan 10 cap gratis satu minuman. Gamifikasi kecil ini terbukti efektif membuat pelanggan merasa dihargai dan punya tujuan kembali. Biayanya rendah, namun dampaknya besar dalam menjaga frekuensi kunjungan. Di bisnis warkop kecil, pelanggan yang datang berulang kali jauh lebih berharga daripada ratusan pembeli satu kali lalu menghilang. Memasuki bulan ketiga operasional biasanya menjadi fase penentuan arah usaha. Euforia pembukaan mulai mereda, dan jumlah pembeli tidak lagi melonjak drastis seperti minggu pertama. Di titik ini, banyak pemilik lengah karena merasa sudah aman, padahal justru di fase inilah konsistensi rasa dan pelayanan benar-benar diuji oleh pelanggan setia yang datang berulang kali. Biasakan melakukan evaluasi penjualan secara rutin setiap akhir bulan dengan data yang objektif.
Lihat menu mana yang paling laris dan mana yang perputarannya lambat. Jangan ragu mencoret sekitar 20% produk terbawah yang hanya membebani stok. Mengurangi variasi yang tidak produktif akan membuat arus kas lebih sehat dan fokus produksi lebih efisien. Mulailah menyusun standar operasional prosedur tertulis yang detail dan mudah dipahami karyawan. Catat gramasi resep, urutan meracik, cara menyapa pelanggan, hingga standar kebersihan harian. Sistem tertulis ini penting agar kualitas tidak bergantung pada mood atau ingatan semata. Dengan SOP yang jelas, bisnis tetap berjalan stabil, meski Anda tidak selalu berada di lokasi. Pengawasan kas dan stok juga wajib dilakukan dengan disiplin. Terapkan metode audit silang setiap pergantian shift, cocokkan jumlah cup terpakai dengan catatan penjualan dan uang fisik di laci. Langkah sederhana ini mampu mencegah kebocoran kecil yang jika dibiarkan bisa membesar. Transparansi sistem akan menciptakan budaya kerja yang lebih bertanggung jawab. Godaan membuka cabang kedua sering muncul saat warkop mulai ramai, namun keputusan ekspansi tidak boleh didorong ego atau gengsi semata. Pastikan arus kas cabang pertama benar-benar stabil dan mampu membiayai operasionalnya sendiri setidaknya 6 bulan berturut-turut. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa fondasi kuat justru berisiko menggerus keuntungan yang sudah susah payah dibangun. Sebelum berpikir membuka lokasi baru, maksimalkan dulu potensi cabang yang ada. Tambah jam operasional jika permintaan malam hari meningkat, atau sediakan beberapa kursi ekstra jika sering penuh. Anda juga bisa mengembangkan paket bundling minuman dan camilan untuk menaikkan nilai transaksi rata-rata. Langkah kecil namun terukur sering lebih aman dibanding loncatan besar penuh risiko. Merintis warkop kecil dari nol bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Ini adalah sekolah bisnis lapangan yang mengasah ketelitian menghitung margin, disiplin mengelola biaya, dan ketahanan mental menghadapi naik turunnya penjualan. Siapa yang sabar membangun sistem efisien dan menjaga konsistensi kualitas, dialah yang perlahan memenangkan persaingan melawan pemain bermodal besar.